Apakah dia cocok jadi kapten? Cocok. Sekarang gue bilang siapa yang bisa menjadi kapten di Roma saat ini? Mancini. Oke, Mancini gue bahas. Kenapa Mancini tidak jadi kapten? Seorang pemain asli Roma, seorang kapten, tapi ada pro dan kontra. Ada Romanisti yang tidak setuju dia sebagai kapten, ada yang setuju. Nah, ini banyak sekali permintaan di kolom komen yang mengatakan bahwa Bung Tio tolong dong bahas Lorenzo Pellegrini. Oke, gue bahas ya. Karena banyak pertanyaan apakah Bung Tio setuju atau tidak. Dan siapakah yang cocok menjadi kapten bagi Roma saat ini? Nah, menarik banget nih. Oke, kita bahas dulu ya. Lorenzo Pellegrini lahir 25 tahun lalu dan bergabung dengan Roma di tahun 2014. Dan setelah itu dia hanya bermain satu pertandingan. Setelah itu memang tidak mendapatkan kesempatan di Roma. Baru di tahun 2015 dirinya dijual ke Sassuolo dengan 1,5 juta euro dengan klausal dibeli kembali jika bersinar. Dan akhirnya di Sassuolo bersinar, guys. Lorenzo Pellegrini menjadi pemain muda yang menciptakan lebih dari 10 gol, bersinar bersama Sassuolo selama 2 musim, dan akhirnya di tahun 2017 Roma membelinya kembali karena permintaan tifosi, permintaan Romanisti yang sangat besar di Italia mengatakan bahwa kembali dong. Nah, akhirnya kembali dengan harga 10 juta euro. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan membandingkan dengan De Rossi, dengan Totti. Ya beda gitu, katanya mainnya letoy, katanya mainnya lambat. Memang style seperti itu. Jadi gini, kalau melihat dari aslinya permainan dari sang kapten ini, Pellegrini, ini tentunya aslinya dari waktu muda dia bermain di central midfielder. Kemudian berkembang secara tidak langsung dalam sebuah sepak bola modern. Satu pemain harus bisa bermain di 2 atau 3 posisi, itu akan membuat dia memiliki nilai lebih. Dan gue lihat dia bisa bermain sebagai attacking midfielder, sebagai central midfielder, sebagai defensive midfielder. Tapi biasanya memang sebagai central midfielder ketika bermain di Sassuolo. Nah, banyak gini, jadi ketika dia menjadi kapten di Roma itu punya tradisi, kapten itu adalah anak lokal atau anak kelahiran Roma. Ingat, Giuseppe Giannini, kemudian Francesco Totti, kemudian Daniel De Rossi, kemudian Alessandro Florenzi, dan kali ini adalah Lord Pele. Nah, makanya memang ada hal yang gue respect bahwa manajemen Roma berganti-ganti, GM berganti-ganti, tapi sebuah tradisi kapten harus asli Roma itu selalu dilakukan. Dan memang pilihannya saat ini adalah Lorenzo Pellegrini. Dan secara itu tradisi, satu, kenapa dia pilih menjadi kapten. Kedua, memang dirinya menjadi bintang saat ini. Suka nggak suka, dia adalah roh permainan dari AS Roma. Ketika Roma compang-camping, ketika Roma berganti-ganti pelatih, dirinya selalu dipakai. Dirinya selalu menjadi pemain kunci gitu. Kalau dibandingkan dengan Totti, dibandingkan dengan De Rossi, ya beda. Orang bilang kurang gladiator, kurang ngotot, kurang macam-macam lah gitu. Gue nggak tahu kenapa banyak fans yang melihat hanya dalam satu pertandingan atau ketika Roma gagal gitu. Tapi kalau melihat beban dia cukup besar loh dari musim lalu ketika Paulo Fonseca menjadi pelatih, dirinya udah kapten, mainnya tidak di posisinya dia bermain sebagai attacking midfielder, which is itu bukan tempatnya dia, tapi tetap aja dia dimaki, dicaci, dibilang dijual lah macam-macam. Meskipun sempat dilirik oleh Liverpool loh. Ini kalau jelek nggak mungkin dilirik oleh Liverpool. Dilirik juga oleh tim Jerman kalau nggak salah, dan juga tim Barcelona. Jadi menurut gue ini banyak sekali tim-tim besar yang ingin jasanya dia, tapi dia tetap setia, dia bersama dengan Roma. Apakah dia cocok jadi kapten? Cocok. Sekarang gue bilang siapa yang bisa menjadi kapten di Roma saat ini? Jangan bilang Eldor ya, jangan bilang Tammy Abraham. Mancini, oke, Mancini gue bahas. Kenapa Mancini tidak jadi kapten? Dia satu masih muda, kedua suka iseng, kartu merah, dan emosional, nggak bisa memimpin rekan-rekannya gitu. Kalau boleh memilih di luar dia, mungkin gue akan memilih Rui Patricio sebagai kapten.
jelas Rui Patricio bisa jadi kapten. Tapi kan dia bukan orang Roma dan dia baru datang. Jadi gue rasa masih panjang umurnya masih 25. Tentunya di bawah Mourinho dia lebih galak. Terlihat sekali di beberapa video dia ketika dikasih tahu oleh pelatih sebelumnya dengan biasa kayak ngobrol biasa. Kalau Mourinho kayaknya bentak-bentak ngasih tahu marah-marah gitu. Jadi maksud gua ada perubahan. Ada perubahan pelatih, tentunya semoga saja membuat karakternya lebih ganas ya. Lebih ganas dalam arti lebih kapten gitu. Jadi kapten tuh harusnya marah-marahin temennya, ngasih tahu temennya di dalam lapangan ketika lagi down, dia harus orang yang tetap tegar gitu. Itu yang diinginkan oleh fans sebetulnya. Seperti De Rossi, ketika teman-temannya nunduk, hanya De Rossi yang ayo bisa. Apalagi Totti dulu seperti itu kan. Kalau dibilang apakah bisa? Ini hanya butuh waktu. Dan dia spesial. Dia pemain spesial loh, cerdas lah. Dia tuh pegang bola bagus, ngambil bola juga bagus, dribbling bagus. Memang kalau tendangan bebas memang bukan dia, atau tendangan sepak pojok bukan dia. Harus ada spesialis sepak pojok atau enggak tendangan bebas gitu. Tapi untuk menjadi pemegang bola, ngatur serangan itu oke sebetulnya. Takes time, butuh waktu. Ingat, kalian jangan berpikir tim kalian itu nomor 1 di Italia. Roma itu nomor 7 loh. Punya dia udah bagus gitu. Jadi gue akan mencoba untuk merefresh teman-teman Romanisti. Jangan berpikir Dotto Mourinho Roma nomor 1. No, Roma nomor 7. Ingat, nomor 7 punya Pellegrini, punya Tammy Abraham, punya Eldor, punya Brian Cristante, punya Rui Patricio. Kita alhamdulillah harusnya. Jadi jangan berpikir bahwa Lord Pele itu jelek. Kalian pikir dulu, tim kalian nomor berapa itu loh, nomor 7. Jadi kita harus bersyukur. Kalau dia pindah ke Juve gimana? Kalau dia pindah ke Inter gimana? Matilah kita kan. Jadi maksud gue berpikir bahwa memang cukup sulit membandingkan dengan kebiasaan Roma memiliki Totti, Roma memiliki De Rossi, kali ini Lord Pellegrini gitu. Jauh, tapi itu namanya regenerasi ya, jadi gue rasa butuh waktu. Jadi kalau gue setuju gak Lord Pele jadi kapten? Setuju, gue dukung 1000%. Dan nanti haters dari Lord Pele akan menyesal ketika 1-2 tahun dia akan sukses, dia main bagus, kalian baru akan berpikir, oh iya gue salah ya gitu. Semoga seperti itu. Tapi apapun, dia kapten Roma, harus didukung oleh fans, harus didukung oleh tifosi, harus didukung oleh Romanisti gitu. Jadi nomor 7 gue rasa ini akan menjadi nomor yang disayang oleh Romanisti, oleh tifosi. Dan kita berharap bahwa Lord Pele akan step up, akan berkembang di bawah Mourinho secara mental, secara karakter, dan tentunya akan memimpin Roma di musim ini. Khususnya, gue berharap Lord Pele kembali sebagai central midfielder bersama dengan Jordan Verto, atau enggak dengan pemain baru nanti yang datang. Jadi di depan dia biar Mkhitaryan gitu. Jadi Roma akan lebih solid, lebih bagus. Itu opini gue. Jadi gue dukung kapten kesayangan Roma, Lorenzo Pellegrini. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Daje Roma, Forza Roma, salam olahraga.